Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2324 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mika pasal 2 ayat 12 dan ayat 13. Di bawah perikop janji tentang keselamatan. Demikian firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan, melewati pintu gerbang, dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel beberapa kali mereka harus keluar dari tanah pusaka yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena apa? Karena perlakuan mereka sendiri yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh Israel untuk menjadi budak di tanah orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa bagian firman Tuhan ayat 12 ini merupakan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan mengumpulkan mereka, keturunan Yakub. Mereka akan dihimpunkan kembali dan mereka akan tinggal di tanah pusaka, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk umat Tuhan bangsa Israel. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dari ayat firman Tuhan ini ayat 13. Perhatikan, saya bacakan buat kita sekalian. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan, melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penerobos dalam bahasa aslinya ditulis hapores. Artinya sebagai orang yang mendobrak jalan. Haleluya. Ayat 13 ini, kata penerobos merupakan nubuatan tentang Sang Mesias, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa saya katakan Sang Penerobos ini adalah nubuatan terhadap Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita? Karena Tuhan Yesus yang telah menerobos, Dia merintis jalan keselamatan yang dapat kita, umat Tuhan, umat manusia lalui. Haleluya. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan menerobos jalan keselamatan buat semua orang. Amin. Kita tahu bahwa konteks perjanjian lama, keselamatan itu hanya satu bangsa. Hanya bangsa Israel. Hanya satu-satunya bangsa yang diselamatkan dalam konteks perjanjian lama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan Yesus menerobos bahwa jalan keselamatan itu kita tidak perlu bergabung menjadi warga negara Israel. Kita cukup hanya percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Dengan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tentu yang dimaksudkan percaya di sini bukan hanya pengakuan mulut kita, tetapi bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Amin. Saudara, saya mau tanya, orang yang dapat kita percaya orang dekat apa orang jauh? Pasti orang yang kita percaya adalah orang yang dekat dengan kita, betul? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang betul-betul lekat erat dengan Tuhan. Amin. Itu orang percaya. Dia pasti menempel dengan Tuhan. Dia tidak akan terpisahkan dengan Tuhan. Walaupun dia diancam, walaupun dia mengalami penganiayaan hebat, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak mengingkari imannya kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya pasti dia dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Tidak mau terpisah dengan Tuhan. Saudara dengar ini. Kalau saudara jarang ke gereja, betul saudara KTP saudara Kristen, tapi saudara malas ke persekutuan, saya meragukan saudara, pengakuan saudara sebagai orang percaya. Saudara mengaku orang percaya tapi saudara jauh dari Tuhan. Itu tanda tanya besar saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan tadi saya jelaskan. Orang yang dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan pasti selamat. Amin. Yesus menerobos bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja yang datang ke dunia ini. Amin. Mesias atau Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi itu adalah Raja. Amin. Saudara ingat bagaimana Samuel datang ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu anak Isai. Siapa yang diurapi? Daud. Daud jadi apa setelah diurapi? Jadi raja Israel. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu gelar Yesus, dia adalah Mesias. Dia adalah Kristus, yang artinya yang diurapi. Amin. Ya, Yesus adalah raja di atas segala raja. Amin. Raja itu berjalan di depan umatnya. Artinya, raja itu adalah seorang pemimpin. Pemimpin umatnya. Saudara, raja yang nantinya akan berkuasa di dalam kehidupan kekekalan itu. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Raja itu menerobos dari semua kekakuan, semua hal yang tidak dapat dipikirkan manusia. Dia datang untuk menerobos semuanya itu, untuk dapat memperkenalkan dirinya kepada manusia, supaya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mereka diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari Yesus kita dapat belajar bahwa seorang pemimpin itu, dia harus yang paling terdepan. Amin. Seorang pemimpin itu harus memberi teladan. Harus memberikan teladan, baik itu kehidupan rohani maupun kehidupannya sehari-hari. Dia harus menjadi teladan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sang raja itu ada, tinggal bersama dengan umatnya. Amin. Yesus Tuhan juga diberi nama Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Amin. Allah yang terkesan jauh, tidak dapat terjangkau, tidak dapat tersentuh itu,
menerobos anggapan itu semua dengan datang ke dunia dan mau tinggal dalam setiap hati orang percaya. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah penerobos. Tuhan Yesus menerobos yang pertama, Dia membuka jalan keselamatan bagi kita umat manusia. Syaratnya sederhana, hanya dengan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan hidup menjadi orang percaya. Tadi saya katakan, dekat, lekat, erat dengan Tuhan, kita diselamatkan. Haleluya. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Tuhan Yesus adalah penerobos. Dia yang adalah Raja di atas segala raja, Allah yang maha kuasa, maha besar, maha tinggi itu, datang ke dunia ini. Dan Dia berjalan di depan umatnya sebagai pemimpin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara belajar firman Tuhan, itu adalah buku yang menuntun kita supaya kita terus berjalan mengikut Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus menerobos dengan hadir di tengah-tengah umatnya. Dia adalah Immanuel. Tadi saya katakan bahwa gambaran orang tentang Tuhan, tadinya mereka menggambarkan bahwa Tuhan itu Allah yang terkesan jauh, tidak terjangkau, tidak tersentuh. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus Kristus menerobos semua anggapan itu dengan hadir di tengah-tengah umatnya. Makanya kebenaran firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan itu. Amin. Di saat saudara berdoa, Tuhan hadir, mendengarkan, bahkan akan menjawab semua doa-doa saudara dan saya. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menerobos semua hal-hal yang mustahil menjadi mungkin bagi kita anak-anaknya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah penerobos. Dia menerobos, Dia membuka jalan keselamatan buat kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Yang kedua, Tuhan Yesus menerobos. Dia adalah Raja, tapi Dia datang ke dunia ini menjadi pemimpin yang berjalan di depan umatnya. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar Tuhan Yesus menerobos dengan hadir di tengah-tengah umatnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan berkat-berkat Tuhan yang terus berlimpah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Semua diberkati Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat.
Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.